Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita mengawali kajian kita ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, atas pertolongan Allah kita bisa kembali hadir di majelis ilmu yang telah kita rintis selama ini. Mudah-mudahan majelis ini menjadi bermanfaat, terutama di dalam kita meningkatkan kualitas ilmu-ilmu agama kita. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, tema kajian malam hari ini sangat sederhana, tapi mudah-mudahan tema yang sederhana ini nanti akan bisa kita petik hikmahnya untuk kebaikan kita. Saya mulai dengan satu pengantar begini. Ada orang itu yang merasa sudah ahli surga. Ada yang merasa gitu. Udah merasa ibadahnya sudah hebat, sholat malamnya sudah hebat, ngajinya sudah istiqomah, sedekahnya sudah, pokoknya sudah ahli surga lah kira-kira gitu. Ya. Tapi ada orang yang dia tidak pernah berpikir kalau dia itu ahli surga gitu. Justru yang ngerti itu malah orang lain gitu. Dia biasa-biasa saja, Pak. Dia nggak merasa amalnya sudah bagus, udah patut menjadi ahli surga, itu nggak sampai ke sono. Tapi justru orang lain yang tahu kalau dia itu ahli surga. Nah, ini seperti kisah yang pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kisah ini disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi silahkan disimak cerita ini baik-baik, kemudian nanti kita ambil saripatinya. Mungkin bapak-bapak sebagian sudah pernah mendengar kisah ini. Di suatu ketika Anas bin Malik itu cerita begini, Pak. Pernah pada suatu hari Anas bin Malik dan para sahabat itu sedang duduk-duduk dalam satu majlis bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin walaupun tidak sama persis kayak kita gini lah, Pak. Duduk-duduk ngobrolin masalah kebaikan. Nah, di tengah-tengah sedang bercengkrama begini, tiba-tiba Nabi itu berkata begini, sebentar lagi akan lewat seorang laki-laki ahli surga. Gak lama dari ucapan Nabi ini, datanglah seorang laki-laki dari kaum Ansor dengan masih menyisakan bekas air wudhu di jenggotnya itu, sambil menenteng telumpah atau sendal dengan tangan kirinya. Dia lewat begitu saja. Terus para sahabat ya tentu saling memandang. Apa ini yang dimaksud
oleh Rasulullah laki-laki ahli surga. Hari kedua dalam majelis yang sama, ketika Nabi dan para sahabat sedang seperti ini gitu, Nabi bilang lagi, sebentar lagi akan lewat seorang laki-laki ahli surga. Enggak lama yang lewat laki-laki yang kemarin itu gitu. Yang kondisinya masih sama, jenggotnya masih bekas air wudhu itu, dan dia sama juga menenteng sendal dengan tangan kirinya. Para sahabat saling menoleh, semakin penasaran ini. Hari ketiga, di saat Nabi sedang duduk-duduk dengan para sahabat, Nabi bilang lagi, sebentar lagi akan lewat seorang laki-laki ahli surga. Yang muncul ya laki-laki itu lagi, kaum Ansor tadi, laki-laki Ansor tadi, Pak. Yang juga jenggotnya masih basah bekas air wudhu, sambil tangan kirinya membawa sendal. Nah, berlalulah cerita itu. Setelah Nabi menyatakan kalimat itu, kemudian Nabi bangkit dan meninggalkan para sahabat. Diam-diam salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As. Pernah dengar Bapak sekalian ya? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dia ingin menyelidiki apa hebatnya orang ini, kok 3 hari berturut-turut baginda Rasulullah menyatakan bahwa dia ahli surga. Kalau yang ngomong orang biasa mungkin bisa nggak percaya, Pak, ini yang bicara Nabi gitu loh. Akhirnya Abdullah Amr bin As diam-diam menemui laki-laki tadi. Ya saudaraku, saya sebetulnya sedang punya masalah dengan orang tuaku. Sampai saya berucap, saya tidak akan pulang selama 3 hari. Bolehkah kiranya engkau mengizinkan aku bermalam di rumahmu selama 3 hari? Ya sahabat Ansor yang biasa-biasa tadi mengatakan, monggo, boleh saja, silahkan. Akhirnya saat itu Abdullah bin Amr bin As mendatangi atau tinggal di rumah sahabat Ansor selama 3 hari 3 malam. Untuk apa sebetulnya? Abdullah bin Amr bin As hanya ingin tahu sebetulnya rahasia apa sih? Amalan apa sih yang dikerjakan oleh sahabat Ansor ini kok sampai-sampai oleh Nabi dia katakan ahli surga? Dia cermati kehidupannya dalam 24 jam selama 3 hari itu. Biasa-biasa saja. Malam enggak juga sholat malam. Enggak ada yang istimewa sahabat ini, Pak. Paling yang dia lihat, yang dia perhatiin itu setiap terbangun atau terjaga, laki-laki Ansor itu mengucapkan zikir dan takbir sampai menjelang subuh. Enggak sholat malam. Begitu bangun, zikir, baca takbir sampai menjelang subuh, baru kemudian berwudu, baru ke masjid. Diikutin sama Abdullah bin Amr bin As. Jadi enggak ada amalan-amalan istimewa. Tapi Amr bin As masih mikir, barangkali malam kedua ada kejutan nih. Dia perhatiin lagi malam kedua. Enggak ada juga amalan-amalan hebat yang dia dapatkan. Yang dia lihat setiap terjaga, dia bangun, dia baca zikir, dia baca takbir sampai menjelang waktu subuh, kemudian dia berwudu, berangkat ke masjid. Begitulah selama 3 hari 3 malam yang dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As, cuma amalan itu, Pak. Gak ada sholat malam, biasa-biasa saja. Nah, karena sudah batas 3 hari, kemudian
Abdullah bin Amr bin As merasa nggak mendapatkan apa-apa, dan kemudian dia dengan perasaan meremehkan tadi, dia baru cerita sebelum pamit pulang, "Hei saudaraku, sebetulnya aku tidak ada masalah dengan orang tuaku, aku baik-baik saja. Aku kemarin sebetulnya hanya berdusta karena aku betul-betul penasaran. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 3 hari berturut-turut menyatakan bahwa engkau itu ahli surga. Jadi sengaja selama 3 hari 3 malam aku tinggal di rumahmu, aku ingin melihat, ingin mengetahui amalan apa sih yang paling hebat yang kamu kerjakan, itu saja. Tapi ternyata biasa-biasa saja. Ya mungkin dengan nada agak kecewa gitu ya. Namun saya belum putus asa. Ceritakan kepadaku sih, kira-kira apa yang kamu lakukan? Ini Pak, hebatnya sahabat itu Pak. Dia selalu ingin tahunya itu luar biasa. Maka laki-laki yang sederhana tadi, laki-laki Ansor tadi, yaitu orang yang tidak pernah menjadi ahli surga tadi, cuma ngomong gini, "Ya wahai sahabatku, engkau lihat sendiri apa yang kulakukan selama kau di rumahku. Ya gitulah amalanku. Gak seperti amalan-amalan sahabat yang lain yang hebat-hebat. Cuma aku tidak pernah merasa dendam. Aku tidak pernah merasa dendam dengan sesama muslim, dan tidak pernah merasa iri dan dengki atas kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara-saudaraku." Ini cara tampaknya. Tidak dendam dan tidak iri. Tidak dendam sesama manusia, terutama sama muslim, dan tidak iri, tidak hasad atas kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Terus yang ketiga, selama engkau tinggal di rumahku, adakah ucapanku yang tidak baik? Maka Abdullah bin Amr bin mengatakan, "Tidak. Selama aku bermalam di rumahmu, kau tidak mengatakan sesuatu kecuali yang baik-baik." Jadi inilah rahasia amal ahli surga, Pak. Kadang-kadang seorang manusia mungkin bisa menimpa saya karena sudah haji, sudah biasa ceramah di mana-mana, sudah punya jamaah, langsung menganggap ahli surga. Jangan. Barangkali di antara jamaah ada orang yang penampilannya biasa-biasa saja, nggak pakai surban, ya bajunya lusuh, duduknya di belakang, mohon maaf loh yang di belakang ya. Artinya nggak masuk hitungan, tapi malah bisa jadi menjadi ahli surga. Nah, ini penting sekali kita hadirkan dalam kehidupan kita muhasabah seperti ini. Nah, terus dari sepenggal kisah ini apa bapak-bapak yang bisa kita petik? Pelajaran penting macam apa yang bisa kita petik? Saya menyimak kisah ini kemudian mencoba membuat kesimpulan-kesimpulan, dan nanti kesimpulan-kesimpulan ini silahkan bapak-bapak renungi. Kalau dipandang baik silahkan dipraktekkan, kalau tidak baik ditinggalkan. Tapi saya punya keyakinan ini baik dan perlu kita laksanakan. Sebab bagi seorang mukmin tidak ada kisah sekecil apapun kecuali di dalamnya ada hikmah yang bernilai kebaikan, tentu bagi yang mau memikirkannya. Gak ada Pak yang tidak baik itu. Setiap kisah, apalagi kisah para sahabat Nabi. Kesimpulan pertama, dari kisah ini menggambarkan betapa pentingnya hidup orang Islam ini dalam satu majlis, bikin majlis. Kayak kita ini Pak, bersyukur betul kita ini Pak. Duduk-duduk ngomongin agama. Mungkin di luar pengajian resmi ini, selesai sholat bapak-bapak pas hujan gitu ngumpul di dekat sana itu, ngumpul 3-4 orang ngobrolin agama. Ya. Jangan pernah kita memisahkan diri dari kehidupan kaum muslimin. Dulu pernah kita sampaikan hadisnya. Ada yang pernah dengar tentang
Buhatul jannah. Jamaah masih ingat? Alhamdulillah sudah lupa. Itulah ciri-ciri jamaah kita. Mudah lupa. Ingat? Nah, Mas Tono ingat. Buhatul jannah itu surga yang berada di tengah-tengah surga. Oh, sentral. Padahal kok kita ini walaupun nggak di tengah-tengah, masuk, yang penting masuk, jadilah lah. Itu ya. Yang penting masuk surga lah, walaupun di pinggiran. Tapi ada tempat spesial namanya Buhatul Jannah. Tempat paling tengah di surga. Siapa orang-orang yang bisa menempati itu? Yaitu orang-orang yang menjaga bil jamaah plus tidak berselisih. Nah, sebab itu sekali hikmah pertama hadis ini, ketika ada majlis kebaikan, majlis ilmu, bapak-bapak, saudaraku, jangan dihindari. Sunnahnya Nabi, warisan yang ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah kebiasaan membuat majlis ilmu. Ini saya mohon di antara jamaah yang hadir, yang yang datang dari berbagai tempat, di mana kita punya musola, punya masjid, ciptakan situasi ada majlis ilmunya. Ini yang pertama hikmahnya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membentuk majlis bersama para sahabat. Banyak kebaikan, Pak. Kita ngobrol-ngobrol bersama-sama itu. Pikiran-pikiran yang penuh dengan masalah bisa terurai dengan kita berbincang bersama-sama. Ya. Yang kedua, apa hikmahnya? Begitu antusiasnya para sahabat Nabi itu, Pak, ketika mereka mendengar sesuatu yang bagus. Dari mana kita tahu? Dari ekspresi para sahabat Nabi, salah satunya adalah Abdullah bin Amr bin As. Begitu Nabi menyatakan sebentar lagi akan lewat laki-laki ahli surga, dia ngebayangin surga itu. Mendengar kata surga itu, dia terobsesi bagaimana caranya bisa meraih surga. Jadi kalau ada orang diberi kabar, diinformasikan sesuatu yang baik, apalagi surga, kok tidak tertarik, tidak mengejar bagaimana cara mendapatkannya, nah bermasalah kita, Pak. Nabi dan para sahabat, terutama para sahabat, itu kalau mendengar surga itu pokoknya gimana caranya dia cari, rahasianya apa dia kejar. Pantes mereka ini memang orang-orang ahli surga, Pak. Lagi tak sudah ditunjukin, diceritain surga lewat kajian-kajian, nggak tertarik gitu loh, nggak ada dorongan gitu. Makanya masjid-masjid sebagian masih banyak yang kosong, majelis ilmu sepi, karena dia tidak termotivasi dengan pahala surga itu. Sahabat tidak seperti itu. Yang ketiga, apa kesimpulan yang bisa kita petik? Larangan meremehkan seseorang yang menurut pandangan kita orang itu tidak berkualitas. Jangan. Ya. Jangan meremehkan orang karena penampilan, Pak. Yang pakai jubah mungkin malah surbannya kayak selebar surbannya Batman itu ya. Lebar. Kan Batman kan pakai surban juga. Ya. Jangan silau. Ya. Banyak orang tertipu. Ya, ada penampilannya ustadz, ternyata bukan ustadz. Ya. Ketika kita melihat seseorang yang biasa-biasa saja, kemungkinan orang itulah suatu yang malah menjadi ahli surga. Seperti laki-laki Ansor tadi, dia tidak merasa punya kebaikan-kebaikan yang istimewa, tetapi di dalam penilaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki ini ahli surga. Nah, kita tidak boleh meremehkan penampilan seseorang. Yang keempat, apa hikmah dari cerita ini? Keutamaan menjaga wudhu dalam setiap saat. Nah, udah ngerti ilmunya ini, Pak, sekarang. Tinggal mau nggak melaksanakannya. Kalau ingin seperti laki-laki Ansor tadi,
Jangan hanya mau wudhu ketika mau sholat. Ayo. Nanti ketika kita tidak mau tidur, pastikan kita sebelum naik ke tempat tidur membawa wudhu. Apalagi mohon maaf bagi yang sudah berkeluarga, habis jima, jangan langsung tidur, bersihkan faraj, kemudian berwudhulah, baru tidur. Biar dideketin malaikat, Pak. Sebab kalau orang habis jima tidak berwudhu, itu malaikat sungkan mendekatinya. Urusan sepele. Yang pegawai mau ke kantor, pedagang mau ke pasar, petani mau ke ladang, walaupun nggak mau sholat, pastikan kita membawa wudhu. Walaupun pada akhirnya nanti batal di jalan, tapi kita sudah dalam kondisi suci. Ya. Ini amalan sederhana, amalan ahli surga, tetapi banyak yang tidak menganggap besar gitu loh, Pak. Cuma wudhu, iya. Nggak butuh waktu 5-10 menit, cepat itu. Nah, seperti sahabat Ansor tadi, dia menjaga wudhunya, ya, ternyata menjadi asbab dia mendapatkan tiket masuk surga. Yang kelima, apa hikmah hadis itu? Hendaknya kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya apa? Dalam kisah tadi, dia membawa sendal dengan tangan kiri. Kalau membawa Quran, bagusnya tangan apa? Nah, walaupun tidak ada kaidahnya, tetapi adab itu secara otomatis sudah terbaca. Jadi kalau membawa sendal itu di tangan kiri. Jangan membawa Quran sama sendal, yang sebelah kanan tangan kanan bawa sendal, kiri membawa Quran. Ini tidak pada tempatnya. Itu pelajaran itu. Kelihatannya sepele itu. Kan kalau kita misalnya umrah atau haji itu ya Pak, masuk di Masjid Nabawi atau masuk Masjidil Haram, karena takut sendal kita hilang itu ya. Kan kita begitu sendal masuk di plastik atas kan langsung kita tenteng. Nah, ada yang kadang-kadang bawa Al-Quran kan gitu. Etikanya ya sebelah kiri bawa sendal kita, seperti sahabat tadi. Ini hikmah yang kelima. Hikmah yang keenam, apa itu? Diperbolehkannya iri. Nah, iri itu boleh ternyata. Diperbolehkannya memiliki sifat iri terhadap sesuatu yang bernilai kebaikan, sebagaimana irinya Abdullah bin Amr bin As terhadap laki-laki Ansor yang sebetulnya nggak sekufu Pak. Orang laki-laki Ansor itu orang biasa saja. Kalau Amr bin As kan memang sahabat Nabi terdekat, bahkan nanti menjadi gubernur kan, gubernur Mesir kan, ya Amr bin As itu. Tapi dia iri. Ternyata iri boleh dalam hal dua. Ayo, hati-hati. Ada yang tahu? Iri yang boleh dalam kebaikan dan ini tak ulang-ulang biar saya dan bapak-bapak paham, sehingga ketika harus iri tidak salah menempatkan iri. Selainnya nggak boleh. Mengacu kepada hadis Wa'ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fisnataini, la hasada illa fisnataini, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatih fil haqq, wa rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Hadis rawahu muttafaqun alaih. Simak baik-baik. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kedengkian kecuali dalam dua hal. Maksudnya kita boleh dengki Pak, boleh iri, tapi dua ini saja, selainnya nggak boleh.
Apa itu iri yang diperbolehkan? Pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatih fil haqqi, yaitu iri terhadap seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah yang banyak, lalu orang tadi menghabiskannya di jalan kebenaran, diinfakkannya, disedekahkannya di jalan kebenaran. Boleh iri. Lihat di antara kita ada orang rezekinya banyak, hartanya banyak, diamanati Allah cukup banyak. Tapi orang ini kok senang sedekah itu, senang membantu. Kita boleh iri. Ya Allah, iri saya terhadap fulan itu. Andai saja engkau berikan aku seperti dia, aku pengen juga bersedekah. Tapi jangan seperti Tha'labah. Begitu nanti harapannya terpenuhi, tidak mau bersedekah. Ini iri yang boleh, Pak. Iri terhadap seseorang yang diberi harta banyak oleh Allah dan orang tadi membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iri yang boleh. Wa rajulun atahullahu hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yaitu iri terhadap orang yang diberi hikmah. Hikmah itu ilmu oleh Allah. Diberi ilmu. Lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya. Boleh iri. Pernah nggak bapak-bapak kita iri terhadap Ustadz Basalama, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, artinya Ustadz yang di Indonesia saja lah. Ya, dia bisa memberikan ilmunya di mana-mana. Pernah nggak iri? Iya. Saya iri kalau saya, Pak. Gimana ya bisa jadi orang berilmu itu ya? Ya. Iri terhadap orang yang diamanati ilmu oleh Allah dan orang tadi mengajarkannya, mengamalkannya. Silahkan. Kalau ketemu orang macam begini, Bapak iri. Iri. Tapi irinya itu jangan dengan kebencian. Dalam hati gimana ya saya seperti Ustadz itu ya. Ya. Dia betul-betul berkah ilmunya. Jangan nggak iri, Pak. Lihat orang kaya ahli sedekah nggak iri. Lihat orang ahli ilmu dia mengajarkan ilmu nggak iri. Akhirnya biasa-biasa saja kita. Nah, ini hikmah yang ke berapa tadi? Keenam. Jadi boleh iri dalam hal-hal yang dibenarkan syariat. Saking irinya Abdullah bin Umar bin As sampai dia berbohong hanya ingin mengetahui. Yang ketujuh, nah ini simbol yang ketujuh, boleh berpura-pura untuk menggali kebenaran seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Kan bohong itu, Pak. Dia bilang saya sedang bermasalah dengan orang tuaku dan saya berjanji tidak akan pulang selama 3 hari, padahal kan tidak dia. Hanya karena ingin mendapatkan sesuatu kebaikan yang lebih besar. Ya. Jadi bohong itu kadang-kadang diperbolehkan. Ya, seperti ini. Tapi kalau memang bohongnya untuk kemaksiatan ya jangan gitu. Gak boleh. Ini hikmah-hikmah mutiara-mutiara kebaikan yang perlu kita teladani. Yang ketujuh, yang kedelapan, hikmahnya apa? Cerita ini memberikan kepada kita tentang batas waktu untuk melayani tamu, yaitu 3 hari. Jadi kalau ada saudara-saudara kita, Pak, bertamu ke rumah kita, silahkan diberi pelayanan sebaik-baiknya, dimuliakan sebaik-baiknya, batasnya sampai 3 hari. Hari pertama dibuatkan rendang, hari kedua pindang, hari ketiga ikan pepes, terakhir teri keempat. Kalau udah hari keempat sudah orang biasa, Pak. Dan kita harus ngerti itu, Pak. Kalau bisa kita bertamu gitu, Pak ya, bertamu. Kok hari pertama enak ya? Hari kedua masih enak, ketiga enak, begitu keempat protes. Kok kayak kemarin sih masakanmu? Sekarang kau coba pakai jantung pisang. Lo batas bertamu itu cuma 3 hari. Iya. Ini kalau orang yang nggak ngerti ilmu, Pak, wah sudah betul kamu berharta banyak.
Saya cuma nginep seminggu saja kok, yang enak cuma 3 hari. Memang contohnya cuma 3 hari. Itu. Baik itu menjadi tamu ataupun memuliakan tamu. Gitu. Kalau orang-orang dulu Pak, kalau mendapatkan tamu dari saudaranya itu, sembelihin kambing, bikinin sate gulai. Dulu, kalau sekarang kan enggak. Tamu datang itu tutupin pintu, mau utang apa lagi ya, udah ada sudon dulu kita. Yang ke-9, hikmah dari hadis ini yaitu adanya larangan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, seperti walaupun pura-pura ini ya, ucapan Abdullah bin Amr bin As. Dia bilang, saya sedang bermasalah dengan orang tuaku, maka saya akan nginep di rumahmu selama 3 hari. Artinya apa? Anda pelajaran nih, kalau terpaksa harus beda pendapat, terpaksa harus berantem, jangan lebih dari 3 hari. Apalagi suami istri ya, jangan awet betul, ini udah sebulan nggak tegur siapa lah. Anda itu muslim nggak? Nabimu siapa sebetulnya? Sama-sama muslim begini, sholat bareng, ini bareng, hanya gara-gara salah sedikit saja, wih, keluar sumpah sampai 7 turunan, gak bakal ku tegur dia, sakit hati. Emang gurumu siapa? Nggak pakai guru saya mah. Loh lah, terserah kalau kepakai gurunya setan. Jadi berantem boleh, salah paham boleh, dengan anak, dengan istri, seburuk apapun terhadap anak, terhadap istri, jangan sampai lebih dari 3 hari. Habis 3 hari mulai kapan kita berantemnya? Jam 6 pagi hari Rebo, nah, tinggal ngitung Rebo, Kamis, Jumat. Jumat pagi jam 6 maksimal itu Pak. Lebih 5 menit tanggung sendiri dosanya. Ya itu tuntunan sunnah. Syukur-syukur hidup ini tidak perlu berantem. Kalau terpaksa